Halo, apa kabar untuk Sagittarius? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Sagittarius tentang energi asmaraku dan dia. Sebelum aku mulai reading nih, aku ingin sampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya buat teman-teman di luar sana. Kalau ada readingan atau kata-kata lah ya, kata-kata yang kurang berkenan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang tidak menyenangkan hati kalian, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, dan kali ini aku mau reading sekali lagi ini tentang asmara. Energinya adalah general, tidak semua harus resonate untuk kamu di luar sana. Kamu bisa cek di video yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Dan untuk Sagittarius, sekali lagi, ini energinya bisa terbolak-balik. Bisa kamu yang di atas, bisa kamu yang di bawah ya. Oke. Jadi buat teman-teman, nah yang baru masuk ke channelku, selamat datang ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Sekali lagi, oke, aku mau cek dulu di sini. Jadi ini tidak harus tentang couple juga ya, tidak harus yang berpasangan. Kalau kemarin-kemarin atau bulan sebelumnya ini kita untuk berpasangan, tetapi kali ini untuk semua tergantung dari tebaran di sini. Oke, Queen of Wands untuk Sagittarius, ada Queen of Wands. Jadi ini bisa kamu atau bisa orang yang sedang kamu pikirkan, ya. Ini bisa saja energi atau mengenai tentang karakter ataupun sifat. Oke, kalau kita ngomong masalah Queen of Wands, ini tentang seseorang yang cukup aktif, ya. Orang ini termasuk orang yang apa ya, kalau bisa dibilang itu friendly, ya. Orangnya cukup friendly, banyak teman. Orang ini humoris. Tipikal orang ini bagaimana ya? Termasuk tipikal orang yang mandiri, tetapi tipikal juga orang yang emosional ya, termasuk tipikal orang yang emosional dan mudah sekali untuk cemburu ya teman-teman. Nah ini mau apakah memang ini adalah orang yang sedang kamu pikirkan ya. Queen of Wands ini adalah energi yang sangat berpengaruh dalam hubungan kalian ya teman-teman. Nah oke, aku cek dulu di sini. Nine of Pentacles, Six Swords, Three Swords. Oh wow, okay. Five Swords, Two of Pentacles, Page 1, Page Swords. Oh, oke. Okay. So, Sagittarius, di sini aku lihat ada Queen of Wands. Mungkin ini yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kamu atau energi kamu. Oke, okay. Sebetulnya ini energinya bisa kamu yang di atas atau yang di bawah. Tapi aku reading untuk Sagittarius yang di bawah ya, walaupun ini bukan kamu. Nah, bisa saja kamu yang di bawah nih. Jadi kamu cek ya untuk energi kamu sendiri. Oke, so untuk Sagittarius atau orang yang di atas nih, kalau aku lihat ada Nine of Pentacles. Termasuk tipikal seseorang yang sebetulnya lebih baik dari kamu dari segi mungkin gimana ya? Bukan dari segi apa ya, tapi gini, Nine of Pentacles itu adalah termasuk tipikal seseorang yang bukan tak pernah puas ya. Jadi gini, kamu terhubung dengan seseorang yang selalu ingin lebih ya. Katakanlah gini teman-teman. Tapi ini bisa saja energi kamu ya. Kita ngomong masalah Nine of Pentacles itu kayak orang yang tak pernah puas. Ya. Nah ini, mungkin kamu terhubung dengan orang semacam itu. Karena kita harus tahu bahwa dengan hadirnya Queen of Wands ini adalah tipikal orang yang bekerja keras juga loh. Ya, termasuk orang yang cukup bagus juga dari segi entah itu keuangan ataupun karir. Nah, tapi bisa saja sebaliknya ya. Kita ngomong masalah bisa saja sebaliknya. Bahwa yang lebih baik bisa saja kamu. Atau kita ngomong masalah karir, bisa saja yang lebih baik adalah orang yang sedang kamu pikirkan. Nah, ini. Tetapi kita kalau ngomong masalah Nine of Pentacles ini sendiri, bisa saja tipikal orang yang tak pernah puas dalam hubungan. Nah, ini. Ya. Kalaupun tidak pernah puas dalam hubungan, bisa saja kita ngomong masalah gini teman-teman. Sebetulnya orang yang sedang kamu pikirkan ini
Oke, dia adalah orang yang menurut kamu orang yang bisa membuat kamu senang, orang yang bisa membuat kamu bahagia, orang yang bisa bikin kamu pokoknya puas, bisa juga malah gitu ya. Kita masalah Nine of Pentacles tentang kepuasan ya, tentang kepuasan, tentang apa yang diinginkan itu bisa didapat. Nah ini ya, mungkin orang yang sedang kamu pikirkan adalah tipikal seperti itu menurut kamu ya, bahwa orang yang sedang kamu pikirkan adalah tipe kamu, atau sosoknya dia ini adalah sosok yang mungkin selama ini kamu cari, atau bahkan sikap perilaku dia, atau bahkan gimana ya, kita masalah banyak banget sih. Kalau bukan masalah perilaku bisa saja dari segi fisik, kalau bukan dari segi fisik bisa saja dari segi sifat yang bikin kamu itu sebetulnya kayak jatuh cinta sama dia. Nah ini loh ya. Jadi saat kamu bersama dia, saat kamu memperoleh dia, ini ada kepuasan tersendiri buat kamu, atau ada kesenangan tersendiri buat kamu. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Ada beberapa yang intinya itu kita ngomong masalah sesuatu. Nah, sesuatu yang tidak kamu suka dari dia. Apakah yang tidak kamu suka, bukan kamu nggak suka ya, jadi kayak bikin kepikiran. Nah ini loh, ada sesuatu yang bikin kamu kepikiran. Yang pertama, bisa saja kamu jarak jauh sama dia, ini yang pertama. Yang kedua, dia adalah tipikal yang sulit untuk kamu tebak, teman-teman. Ini yang kedua. Yang ketiga, bisa saja dia adalah tipikal seseorang yang friendly, seperti aku bilang, mungkin ini Queen of Wands ya, yang membuat kamu tuh kayak sering kepikiran dia. Nah ini aku lihat ada Nine Swords ya. Nah ini karena ada sesuatu yang mungkin membuat kamu cemas, yang membuat kamu ini intinya itu apa ya, ada sesuatu yang kamu cemaskan lah ya, mungkin dari cara dia untuk terhubung dengan kamu, dari sikap dia, pemikiran dia, itu yang mungkin membuat kamu agak cemburu. Nah, cara dia berperilaku dengan teman-temannya, atau mungkin kurangnya kontak, atau mungkin kurangnya dia itu kasih info dengan kamu. Terlebih ada yang jarak jauh di sini kan aku lihat ada Six Swords. Nah, ini loh. Ya. Karena ada suatu hal inilah yang membuat beberapa dari kamu ini merasa apa? Ditinggal, atau bahkan sudah ditinggal dengan dia nih. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Sorry nih, kucingnya lagi ngeong-ngeong nih soalnya. Oke, itulah yang menyebabkan mungkin saja dia yang meninggalkan kamu di sini. Ya, ada sesuatu kamu ini nggak suka sama cara dia, ya, cara dia untuk mungkin apa ya, berpasangan lah dengan kamu, ataupun sebaliknya nih. Akhirnya dia juga nggak suka dengan apa yang kamu lakukan terhadap dia. Ya, di sini soalnya aku lihat ada 3 sword, ada 5 sword, teman-teman. Dia menyerah dalam hubungan di sini karena ketidakseimbangan hubungan. Yaitu gini, kita ngomong masalah Two of Pentacles ini sendiri adalah tentang sesuatu yang mungkin kamu harapkan dari dia yang tidak bisa dia penuhi, ataupun kita ngomong masalah yang sulit sekali atau bahkan tidak bisa dia penuhi. Ada sesuatu yang kamu minta mungkin ya dari dia, yang menurut dia ini sangat sulit untuk dia memenuhi hal-hal tersebut. Nah ini loh, makanya kita ngomong masalah juggling ini sendiri. Ya, sesuatu yang kamu minta dari dia yang tidak bisa dia penuhi. Makanya dia merasa cukup berat sehingga dia mundur di sini. Entah kenapa di sini aku melihat untuk orang yang di atas, atau bahkan mungkin ini adalah kamu, ada 9 swords. Apa itu 9 swords? Apa yang sudah kamu lakukan mungkin di sini ya, yang membuat dia itu kayak menyerah dalam hubungan, yang membuat dia mungkin ingin mundur dalam hubungan, yang membuat dia ini mungkin bisa saja memutuskan hubungan ini ya. Inilah yang membuat kamu kayak menyesali. Ini apa yang sudah kamu lakukan sehingga dia meninggalkan kamu, ini ada penyesalan di sini ya. Ini loh. Tetapi, nah ini loh ya teman-teman, sebetulnya dengan hadirnya Page of Wands ini sendiri, kalau aku lihat ya, dia berpikir bahwa kamu ini seolah-olah gini teman-teman,
melakukan suatu tindakan, melakukan suatu perbuatan itu kayak nggak dipikir lebih dahulu. Nah ini bisa juga, ini mungkin yang agak memberatkan dia ya. Oke. Oh, jadi kayaknya gini teman-teman, menurut dia kamu ini terlalu apa ya, dominan, bisa juga ya, terlalu dominan mungkin dalam hubungan di sini menurut dia. Jadi sehingga itu kayak gini, sehingga dia ini merasa bahwa apa yang kamu lakukan terhadap dia ini kenapa sih nggak dipikir dulu, atau bahkan mungkin saja apa ya, dengan hadirnya Page of Wands ini adalah tentang emosional juga ya. Tadi melakukan sesuatu itu nggak dipikirkan dulu tentang kebenarannya seperti apa dan bagaimana. Nah nih ya. Oke, pantas aja ya. Oke, ini kayaknya terputus di tengah jalan ya. Six Swords, tunggu dulu. Six Swords di sini kalau aku melihat kayak kamu ini berharap bahwa kamu bisa menyegerakan pikiran kamu dari dia, atau kalau bisa dibilang ini ada penyesalan juga ya teman-teman. Kayak seolah-olah dalam pikiran kamu, hati kamu itu masih ada dia nih. Six Swords. Di sini kamu berusaha untuk kayak ya masih ingin untuk kembali sih ya. Atau kamu di sini masih berjuang untuk bisa datang, bisa memperbaiki situasi. Kalau aku lihat, tapi begini teman-teman. Sebetulnya kalau aku melihat adanya Queen of Swords di Knight of Swords ini sendiri, ya, dia tuh kayak diam-diam ini masih memantau keadaan kamu, sikap kamu, perilaku kamu, apa yang kamu lakukan sekarang, apakah jauh lebih baik atau tidak, apakah kamu masih sama seperti dulu atau tidak. Nah, sehingga dengan hadirnya Queen Sword ini sendiri, kalau memang ini bisa lebih baik, why not untuk dilanjut. Tetapi kalau dilihat kondisinya masih tetap sama atau bahkan lebih buruk dari bahkan lebih mungkin lebih parah lah ya dari kemarin, ini bisa saja dia tidak akan untuk menghubungi kamu. Nah ini loh. Makanya di sini gini teman-teman. Sebetulnya kalau aku melihat dengan keadaan seperti ini, itu antara dia ini antara sayang, ya, antara sayang dengan kamu, tetapi juga antara tidak suka dengan perilaku, kata-kata, atau sifat, atau sikap kamu. Nah ini loh, ya. Nih, aku melihat di sini dengan harinya Five of Swords ini sendiri, ya. Ini kayaknya memang ingin mundur, ya, ingin mundur. Karena gini, kita ngomong masalah, ada beberapa dalam hubungan kalian ini kebetulan banget ya, kita ngomong masalah permasalahan asmara. Permasalahan asmara yang lagi nggak tepat timingnya. Nah ini, mempermasalahkan sesuatu yang lagi nggak pas timingnya. Nah ini, ya. Bisa saja dia merasa bahwa, ya, dia merasa bahwa kamu, bukan aku ya, aku cuma reading bahwa dia merasa bahwa kamu ini, itu tadi, ya, kalau ada sesuatu, itu nggak dilihat momennya dulu, nggak dilihat dulu situasinya seperti apa dan bagaimana. Nah ini, makanya kita ngomong masalah Two of Pentacle ini muncul, yaitu apa? Sulit untuk memberikan sesuatu sama kamu di saat kamu mungkin butuh, di saat kamu mungkin menginginkan sesuatu dari dia. Ya, katakanlah begini teman-teman, kamu terhubung dengan seseorang yang lagi workaholic nih ya, atau lagi kerja nih. Mungkin kamu menginginkan waktu dia ya, atau minimal sedikit aja itu kayak kabarilah gitu kalau udah datang. Nah, mungkin tanpa kamu sadari ada sesuatu yang mungkin dia tuh nggak bisa ngabarin kamu. Nah ini, ya. Dan kalau ini cuma sekali dua kali, oke, fine ya. Tetapi kalau aku melihat ini kayak terus menerus dan menerus. Nah ini, nah inilah yang membuat situasinya semakin lama semakin rumit. Dan aku melihat di sini
Sebetulnya kamu juga ingin memperbaiki situasi ini. Nah ini, aku melihat kamu masih ingin memperbaiki situasi ini, tapi udah terburu dia untuk menyerah dengan keadaan. Ya, karena mungkin menurut dia terlalu berat. Atau intinya itu diusahakan sama dia ya. Dengan hanya Two of Pentacle ini sebetulnya kita ngomong masalah diusahakan dulu. Ya. Dia berusaha sih sebetulnya di sini teman-teman ya. Dia sangat berusaha kok di sini. Cuman semakin dijalani mungkin dia akhirnya menyerah juga. Nah ini loh, menyerah juga. Ya. Dengan hadirnya Five of Pentacle ini sendiri, kalau aku melihat dia ini kayak kadang-kadang itu membutuhkan yang namanya pengertian dari kamu dengan kondisi dia, bisa juga seperti itu ya. Nah ini, apalagi kita ngomong masalah kondisi di lain asmara. Nah ini, ada beberapa masalah di lain asmara ya, entah itu karirnya, keuangannya. Nah ini, kalau aku lihat dari satu sisinya ya. Atau bahkan ada segi-segi yang lain nih kalau aku lihat, yaitu kondisi ya. Gak harus dalam masalah hubungan kalian berdua. Oke? Bisa saja dia dihadapkan dengan dua pilihan dalam kehidupan dia yang cukup sulit buat dia. Nah ini loh, asmara atau masa depannya, asmara atau karir keuangannya. Nah ini, karena kita tahu tentang hadirnya Queen of Wands ya. Bisa saja dia meninggalkan kamu karena kondisi ini. Karena keuangan mungkin gak baik. Nah ini ya. Jangan sampai ada situasi dan kondisi yang akhirnya apa? Kamu bisa saja ini gak harus terputus ya teman-teman. Tapi mungkin saja ada situasi yang akhirnya dia itu kayak mengatakan sesuatu karena emosional. Ya, karena mungkin terlalu lelah. Akhirnya dia mengatakan bahwa oke, kita break. Atau bahkan putus. Atau bahkan dia tidak mengatakan sedikit apapun dengan kamu, tiba-tiba dia menghilang. Bisa juga seperti itu. Karena apa? Ini time. Dia butuh waktu. Karena apa? Kalaupun ini dia lanjutkan namanya komunikasi sama kamu, kebetulan timenya lagi nggak pas. Nah ini, ya. Sehingga di saat dia itu kayak bener-bener nggak ada kabar, di saat dia kayak tiba-tiba menghilang, ini bikin kamu tuh kayak kepikiran. Ada kecemasan dari kamu. Ya, sampai kamu tuh kayak, kenapa dia begini, kenapa situasinya kayak gini. Ya, nah ini, kalau aku lihatnya seperti itu. Oke, so sekali lagi ya, itu buat teman-teman Sagittarius, semoga bermanfaat. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.